Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita awali pada kesempatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pada pelajaran yang ketujuh ya, tentang sikap berani ya. Sikap berani yang kita lakukan ya. Di sini akan mengisahkan tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Nah, sikap berani ini yang pertama, anak Islam harus berani bertanya kepada siapapun. Karena keberanian untuk bertanya hal-hal yang belum diketahui ya. Keberanian menanyakan alamat rumah, alamat sekolah atau yang lainnya. Berani juga melerai teman-teman yang sedang bertengkar. Berani berbuat kebaikan untuk menegakkan kebenaran. Sikap berani harus dibiasakan dan dilakukan sehari-hari. Ya, baik, kita murojaah dulu surat Al-Insyirah ya, Asy-Syarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kita amati dan perhatikan gambar berikut. Sikap terpuji ya. Ceritakan gambar di atas dan jelaskan perbedaan kedua gambar tersebut ya. Gambar ini ya. Yang pertama ini Andi dan teman-teman memetik buah mangga di kebun. Kemudian di gambar kedua terdapat beberapa anak terlihat sedang bertengkar. Ya. Ini pulang dari sekolah atau gimana nggak tahu nih ya. Kayaknya pulang dari sekolah. Kemudian yang ketiga, gambar di atas bercerita tentang perilaku terpuji. Ya. Jadi dilerai ya, anak-anaknya dilerai sikap-sikap yang terpuji seperti ini, ambil mangga. Nah, ini dilerai ya, dilerai itu sikap terpuji karena lagi bertengkar. Berani karena benar dan takut karena salah. Belajarlah mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri. Jadi kalau kita berbuat, kita yang bertanggung jawab ya. Jangan kita yang berbuat, malah yang disalahkan orang lain gitu ya. Seperti itu. Lakukan perbuatan yang benar dan hindari perbuatan yang salah. Ketika bersama teman, kita tidak boleh ingin menang sendiri. Hargai pendapat teman meskipun berbeda dengan kita. Beranilah mengingatkan teman yang berbuat kesalahan. Berani berbuat kebaikan merupakan bagian sifat terpuji yang harus dibiasakan sehari-hari. Ya. Nah, kita lanjutkan ke kisah Nabi Soleh. Ya. Mungkin kalian pernah mendengar ya tentang pegunungan Al-Ahqaf gitu ya. Itu adalah kisah Nabi Soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Nah, ini kaum Samud ya. Kaum Samud tinggal di daerah yang bernama Al-Ahqaf ya. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan kekar. Mereka juga ahli di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian mereka maju dan hasilnya juga melimpah. Orang-orang Samud pandai memahat. Mereka membuat rumah di tebing-tebing, di gunung-gunung itu ya dibuat pahatan, dibuat rumah ya karena banyak bebatuan di sana. Mereka pandai mengukir batu-batu gunung dengan indah. Akan tapi mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Mereka kebanyakan kufur dan menyembah berhala.
Karena Nabi Soleh salam Allah utus untuk menyadarkan kaum Samud tersebut. Akan tetapi mereka menolak dan menentangnya. Nabi Soleh tidak pernah putus asa. Ya, beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Kaum Samud, ya, ketika diajak untuk menyembah Allah, ya, meminta bukti kepada kebenaran Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar diberi mukjizat. Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh untuk memukul batu besar. Kemudian dipukullah sebuah batu besar hingga terbelah. Tiba-tiba dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina. Nabi Soleh melarang kepada siapapun untuk mengganggu unta tersebut. Itu bukti Nabi Soleh dengan mukjizatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kemudian walaupun unta itu sudah keluar dari batu yang dibelah oleh Nabi Soleh, tetapi kaum Samud tetap tidak percaya. Ya. Mereka tetap mengganggunya, bahkan membunuh unta betina itu. Nabi Soleh alaihissalam pun merasa sedih atas perbuatan kaumnya tersebut. Beliau menyerahkan urusan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman untuk berpindah ke Palestina. Karena setelah itu akan tiba banjir, petir, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah Nabi Soleh dan kaumnya yang beriman ya berhijrah ke Palestina, tiba-tiba terdengar ya suara petir yang diikuti dengan gempa bumi. Semua kaum Samud yang membangkang mati tertimpa bangunan rumah mereka. Itulah azab bagi kaum yang mendustakan Allah dan tidak mendengarkan dakwah Nabi Soleh waktu itu. Terus apa yang kita dapat ambil dari kata Nabi Soleh ini? Apa yang kamu ketahui dari cerita yang tadi di atas ya? Apa sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Soleh? Nabi Soleh adalah seorang nabi yang pemberani. Berani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum Samud, meskipun mereka menolak ajaran di bawahnya. Nabi Soleh alaihissalam tidak berputus asa ya, tidak pernah putus asa demi menegakkan kebenaran. Nabi Soleh alaihissalam berani melakukannya. Berani menegakkan kebenaran adalah sifat yang terpuji. Orang yang benar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita jangan takut untuk mengingatkan teman yang berbuat kesalahan atau bersifat yang tercela, yang tidak baik gitu ya. Kita harus ingatkan. Ya. Jangan berani ketika berbuat kesalahan. Jika melakukan kesalahan, kamu harus berani minta maaf dan mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Itu adalah sifat contoh yang mulia ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Aktivitas Islami ya kita pasangkan di sini ya. Ceritakan kisah Nabi Soleh yang tadi di atas teman-teman di depan teman-teman kamu. Pasangkanlah pernyataan di bawah ini dengan jawaban yang benar ya. Nomor 1 pernyataannya Nabi kaum Soleh, nama kaum Nabi Soleh alaihissalam namanya adalah kaum Samud. Yang kedua keahlian kaum Samud itu bertani dan memahat batu. Kepercayaan kaum Samud adalah menyembah berhala waktu itu. Azab bagi kaum Samud yang tidak mau taat kepada Nabi Soleh, tidak mau beriman, ya azab dengan adanya petir dan gempa bumi yang akhirnya menimpa mereka. Ajaran Nabi Soleh SAW adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak-anak sekalian, demikian ya kisah daripada cerita teladan Nabi Soleh SAW yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, tetapi kaumnya itu tetap saja tidak beriman kepada Allah, tetapi Nabi Soleh tetap dia bersabar dan selalu berusaha untuk mengajak beriman kepada kaumnya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rajin belajar, tekun ibadah, respirasi. Bismillah.
dengan temanya ya, moto kita itu amanah, bersih, disiplin, berprestasi, peduli lingkungan, berketerampilan hidup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.